Baik, kita lanjut bab 3. Ada bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini sebuah negara bangsa selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsanya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bangsa bisa membangun jika orangnya ini tidak mau bersatu, tidak punya perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Suatu negara bangsa ini membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Di bab inilah Anda nanti akan belajar bagaimana konsep pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara bangsa, jalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang aktif Nanti Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan mendeskripsikan kembali esensi integrasi nasional baik secara tulisan maupun lisan. Dan setelah melalui pelajaran ini Anda diharapkan sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan mampu berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Namun mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI dan mampu menyajikan hasil studi kasus terkait esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Bab A, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional kita bisa tahu ada dua pengertian secara etimologi dan terminologi. Etimologi, studi mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata. Kemudian secara terminologi, integrasi nasional, di mana terminologi ini diartikan menggunakan kata sebagai satu istilah yang telah diungkapkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Ini ada beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli penulis. Itu tentang pengertian integrasi nasional di tabel 3.1. Nanti bisa Anda baca Dan istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration, di mana integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan publik. Dan ada pengertian dari para ahli atau pakar. Misalnya oleh Kurana 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah
hingga bicara bahasa yang berbeda, maka kita mengakui kenyataan bahwa kita adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Integrasi ada gambar 3.2. Contoh gambar integrasi berarti kesediaan suatu bersatu meskipun memiliki perbedaan. Kemudian maka Anda dapat memahami secara terminologi istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Nah, namun demikian kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Dalam hal ini kita dapat membedakan konsep integrasi dalam beberapa jenis yang pada intinya hendak mengemukakan aspek-aspek apa yang bisa disatukan dalam kerangka integrasi nasional. Selanjutnya kita akan menelusuri jenis-jenis. Kemudian kedua, jenis integrasi. Ini oleh Myron Wiener dalam ramalan Surbakti 2010, integrasi ini lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Nah, menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis: integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau berperilaku integratif. Uraian secara berturut-turut ini bisa disampaikan sebagai berikut. Ada integrasi bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Contohnya ada gambar 3.3, kelompok budaya yang beragam bersatu. Kemudian selanjutnya ada integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Itu bab gambar 3.4, integrasi wilayah dapat menyatukan wilayah. Nah, kemudian integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Ini mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Ini ada gambar 35, pemimpin yang dekat dengan rakyat akan mampu mengintegrasikan. Gitu ya. Selanjutnya ada integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nah, gambarnya 3.6, orang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung. Kemudian integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan dapat diterima demi mencapai tujuan bersama. Contohnya dalam gambar 3.7, ada orang-orang bekerja secara integrasi karena memiliki tujuan yang sama. Nah, kemudian di halaman 59 itu ada sebuah berita gitu ya. Nah, nanti silakan dibaca. Dari berita itu ada berita 8 anggota OPM ditangkap di Puncak Jaya, 1 tewas Wilfred Siagian. Dan ada berita 2, BPM langka di Sumeneb, warga duduki kantor kecamatan. Nah, silakan dibaca gitu ya. Dan dianalisis. Bisa Anda baca tadi contoh kasus dan dianalisis. Selanjutnya menurut Suroyo 2002 ya. Ini integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial, budaya dan atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang
relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi integrasi ekonomi, ya, yakni saling ketergantungan ekonomi antara wilayah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya, integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan berdasar pendapat. Ini integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial. Untuk yang integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan masa lalu, baik antara elit politik dan masa pengikutnya atau antara pengusaha dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi nasional menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Itu ada gambar 38 dimensi dalam integrasi politik, ya. Dan B ada integrasi ekonomi, artinya jadinya saling tergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Ada saling tergantung menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Ada gambaran 3.9 integrasi ekonomi saling menguntungkan dan sinergis. Dan C integrasi sosial budaya, ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan dan unsur-unsur yang berbeda. Unsur-unsur yang berbeda tersebut ini dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Itu ada gambar ilustrasi, gitu, ada integrasi sosial budaya. Dan pentingnya integrasi nasional, ya, menurut Myron Weiner dalam Surbakti 2020 dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai bila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintahan itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Negara-negara baru seperti Indonesia tahun 45 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan
integrasi pribadi kolonial. Jadi setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesejahteraan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-negara merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi satuan etnik yang selanjutnya menuntun pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah suatu yang alami bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu. Mereka akan mudah dan akan segera kembali pada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Ini ada gambar 3.11 keanekaragaman yang ada membutuhkan integrasi. Ini ada berbagai bangsa gitu ya. Ada berbagai orang dari berbagai macam daerah ya. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi makin penting. Ironisnya, banyak pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis, atau gerakan keagamaan. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya terjadi di India dan Sri Lanka, bisa dikatakan bukan semata akibat politik pecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Nah, ini ada contohnya gambar 3.12 ada bendera Pakistan India, dua bangsa rumpun tapi terpisah gitu ya. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, dan identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. 4. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur. Kemudian jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi ini yang dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Jalannya merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat satu bangsa pasti menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala desintegrasi. Nah, desintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Nah, ini ada gambaran 3.13 kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan negara, yang salah satunya disebabkan karena penerimaan negara yang belum memadai. Nah, menurut Anda apa sajakah
hal yang menyebabkan terjadinya gejala disintegrasi bangsa. Nanti bisa Anda cari faktor penyebabnya gitu ya. Dan B, menanyakan alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Nah, nanti sebelumnya Anda telah menelusuri pengertian konsep definisi tentang integrasi nasional. Anda juga telah menelaah jenis-jenis integrasi nasional dan pentingnya integrasi nasional. Maka nanti dari hasil penelusuran dan kajian Anda telah didapatkan pemahaman atas materi integrasi nasional. Nah, jika belum ini berikut contoh pertanyaan yang bisa Anda ajukan untuk mengetahui apa itu integrasi nasional gitu ya. Apakah integrasi bisa berarti pembaruan atau penyatuan? Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Dan dalam hal integrasi bangsa sebenarnya hal apakah yang diintegrasikan itu ya, dan sebagainya. Kemudian ya masuk ke C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Ya. Dan satu, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita ini sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Jadi ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia. 1, model integrasi Imperium Majapahit. 2, model integrasi kolonial. 3, model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, Imperium Majapahit. Model integrasi pertama bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, mulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhayapura atau Thailand gitu ya. Kemudian yang B ada model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sebenarnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesediaan tunggal pada penguasa. C. Model integrasi nasional Indonesia merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara tahun 45 gitu ya. Nah, meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun model ketiga ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru.
Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Misalnya Soekarno berasal dari Jawa, Muhammad Hatta dari Sumatera, A.A. Marami Sulawesi, Tengku Muhammad Hasan Aceh. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, ada masa perintis. Adalah mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1998. Kelahiran Budi Utomo memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya sebagai semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Ini Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang 3, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Ada organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia tahun 1938, mengusulkan Indonesia berparlemen, namun perjuangan menuntut Indonesia mereka tersebut tidak berhasil. Nomor 4, masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45, saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Dari sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi sosial budaya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45 merupakan revolusi integratif bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi tugas berat selanjutnya adalah mengintegrasikan segenap unsur di dalam agar negara bangsa yang baru ini kokoh, bersatu, dan dapat melanjutkan kehidupan sebagai satu kesatuan kebangsaan yang baru. 2. Pengembangan integrasi di Indonesia. Lalu bagaimana membangun integrasi nasional sebuah bangsa? Ini dalam Ward, Wijin, dalam Muhaimin, dan Colin tahun 95 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Ini ada sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi satu negara. Pertama, adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi.
A. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Satu bangsa yang sebelumnya seteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat. B. Gaya politik kepemimpinan. Di para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Gitu ya. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa. Ya, birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. D. Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal Pela Gadong sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. E. Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi ini berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka. Yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Nah, ini gambar 3.15. Perbatasan Malaysia Indonesia, jalan menghubungkan antar daerah dibiayai dari APBN. Nah, sebagian besar bersumber dari pajak hasil gotong royong gitu ya. Sarana jalan yang kurang baik dapat memicu terjadinya disintegrasi. Nah, ini bisa diakibatkan daerah terdepan atau terbatasan itu merasa tidak diperhatikan. Nah, jika tidak diperhatikan maka akan menyebabkan turunnya nilai nasionalisme. Di Sunyoto Usman tahun 98 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika sepakat, maka mereka dapat bersatu. Namun jika tidak memiliki nilai bersama, maka mudah untuk bersatu. Kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Jadi jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang
sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya. Jika masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bimbingan ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan. Pendapat lain menyebutkan integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan, yaitu polisi asimilasi dan polisi Bhinneka Tunggal Ika dalam Samsudin 1989. Strategi yang pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam budaya nasional. Asimilasi adalah perburuan dua budayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Bila asimilasi ini jadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara yang mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia seperti memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas-identitas lokal, membaurkan antara tradisi dan budaya lokal, menguatkan identitas nasional. Jadi membangun infrastruktur seperti jalan, gedung, pertemuan, lapangan olahraga, fasilitas umum gitu ya. Contoh kebijakan penyelenggara negara yang memungkinkan mampu mengintegrasikan masyarakatnya. Karena masyarakat ini dari berbagai latar belakang akan bertemu, berinteraksi, dan bekerja sama. Pembangunan berbagai fasilitas bisa dilakukan bila memiliki sumber pembiayaan yang cukup di negara yang sedang dibangun. Salah satu sumber utama pembiayaan negara tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Nah, salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam alinea keempat pembukaan UUD tahun 45 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai apabila keuangan negaranya sehat, atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan. Untuk menunjang tujuan negara memajukan kesejahteraan umum tersebut, bicara tentang keuangan negara yang sehat tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber penerimaan negara. Satu sumbernya keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak dalam kurun 5 tahun terakhir. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016, pemerintahan ini menargetkan pendapatan yang bersumber dari pajak telah sebesar 1.360 triliun atau sebesar 74,63% dari penerimaan negara secara keseluruhan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi yang sebagai berikut. Ada integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh
kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di integrasi nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif. Misalkan jawabnya adalah Pancasila. Ini pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran sekolah melalui kurikulum 1975. Mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Dan D, ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa ini akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Berikut ini ada contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massal. Silakan dibaca gitu ya. Dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus tahun 45 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Untuk gambaran, Kabinet 1 Republik Indonesia menandai dimulainya integrasi perilaku dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Dua, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam mewujudkan integrasi nasional Indonesia, ada tantangan yang dihadapi tentang dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme, dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa.
Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang kemudian itu ada gambar 3.17. Ini di mana daerah tertinggal ini berpengaruh terhadap integrasi nasional. Dan tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 98. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh sekelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenak-enaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik kerusuhan antar kelompok. Kemudian demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi diikuti oleh tindakan anarkis. Keinginan kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya, kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antar kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dijadikan solusinya dengan baik dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntunan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, dan kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin kuat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik atau mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab ini merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional alami nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Jika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik berupa fisik, material seperti kerusakan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat, maupun kerugian mental, spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana
semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan demikian negara yang senantiasa dimana dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Di gambar 3.18 ini ada pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal menyebabkan ketimpangan sosial. Dan integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang satu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan persamaan kepentingan. Kebutuhan untuk bekerja sama serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan menyimpang potensi konflik, terlebih apabila perbedaan itu tidak dikelola dengan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang. Oke, masuk ke rangkuman tentang integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi ini memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Dua, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. 3, jenis-jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, nilai, elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dan dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus. Disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. 7. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi pendekatan. Pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. 8. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan